Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina, al-ayat. Para pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam siaran kuliah subuh yang diselenggarakan oleh Persis TV. Ini dalam rangka memelihara keimanan kita untuk senantiasa bertolabul ilmi, dan ini adalah salah satu tawasul kita agar keimanan kita di bulan Ramadan makin bertambah, makin kuat, serta terus dalam keadaan sempurna. Ihwatu iman, para pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasan yang akan disampaikan adalah tentang Fathu Makkah. Kenapa Fathu Makkah dipilih? Karena erat kaitannya dengan bulan Ramadan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menaklukkan kota Mekah atau yang disebut dengan Fathu Makkah. Itu terjadi pada bulan Ramadan, pada tahun ke-8 Hijriah bulan Ramadan, yaitu tanggal 10 Ramadan. Dan hal itu sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli sirah, salah satunya adalah Abdul Karim Zaid dalam kitabnya Fikih Sirah. Oleh karena itu dapat kita bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum mukminin, mereka melakukan peperangan, mereka menaklukkan kota Mekah dalam keadaan bulan Ramadan, yang pada waktu itu tidak ada halangan lapar dan dahaga untuk terus menjaga, memelihara izul Islam wal muslimin. Oleh karena itu pantaslah bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan jasmani dan rohani dalam setiap keadaan. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang yang beriman dalam kondisi seperti apapun. Dalam surat Al-Fath begitu lengkap sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan jelas tentang Fathu Makkah melalui berbagai isyarat dari Al-Quran dan As-Sunnah dan para pensyarah yang memberikan keterangan tentang ibroh dan nilai-nilai pelajaran yang terkandung pada Fathu Makkah. Pada Fathu Makkah ini, apabila dilihat dari segi bahasa patah, surat Al-Fathu diawali dengan Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Dilihat dari segi bahasa, Al-Fathu itu adalah izalatul iglaq wal iskal, yaitu menghilangkan kunci atau menghilangkan penguncian, wal iskal, dan kesulitan. Dengan kata Al-Fathu ini kita dapat membuka tentang sesuatu yang sifatnya terkunci. Kita mendapatkan kemudahan yang awalnya banyak kesulitan. Kenapa seperti itu? Dilihat dari segi bahasa, ternyata kata Al-Fathu ini adalah
mempunyai dua pengertian. Yang pertama bisa yudriku bil basor, dapat diketahui dengan panca indera, dapat diketahui dengan penglihatan sebagaimana hal biasa membuka pintu. Dan yang kedua yudriku bil basiroh, dapat diketahui dengan basiroh, ilmu dan kepandaian. Oleh karena itu, basiroh yang disampaikan oleh salah satu ahli kosakata Al-Quran, yaitu Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan patah di sini adalah Fathu Makkah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan cakrawala, dibukakan kepada Nabi tentang ilmu-ilmu, yang ilmu tersebut sedikit demi sedikit secara bertahap menjadi terbuka dan diberikan hidayah-hidayah hingga yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul adanya wahyu tentang syariat umroh dan haji. Namun umroh tersebut tidak dapat dilakukan secara tumak-ninah karena kondisi Mekah yang pada waktu itu dikuasai oleh kafir Quraisy. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat umroh, tetapi pelaksanaan umroh tersebut sungguh tidak ada dalam kenyamanan, ketentraman atau tidak tumanina. Oleh karena itu, dengan adanya perintah untuk membebaskan, menaklukkan kota Mekah, ini adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, muncullah berbagai ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perantara untuk mendapatkan pahala dan kedudukan yang begitu terpuji hingga mendapatkan yang disebut dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat berbagai keterangan, terlebih lagi tentang Fathu Makkah, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau disetting atau skenario Allah Subhanahu wa taala di mana Fathu Makkah itu tidak langsung datang atau tidak ujug-ujug langsung menaklukkan kota Mekah, tetapi sebelumnya adalah latar belakangnya adalah berangkat dari Sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah, yang sebelumnya kaum kafir Quraisy mereka berjanji dengan kaum muslimin untuk tidak saling memerangi dengan jangka waktu yang ditetapkan, yaitu 10 tahun. Barang siapa yang ikut dengan Rasulullah maka harus diberikan keamanan, dan barang siapa yang ikut dengan orang-orang Quraisy maka itu dipersilahkan tidak saling mengganggu. Begitulah perjanjian yang dibuat antara kaum mukminin dengan kafir Quraisy. Tetapi malah mereka melanggar dengan aturan tersebut hingga memunculkan amarah, yang amarah tersebut bukan sebatas hawa nafsu, tetapi justru amarah karena orang-orang kafir jiwanya adalah jiwa pelanggar. Berbeda dengan kaum mukminin yang senantiasa untuk aufu bil uqud, untuk menyempurnakan, menyelesaikan akadnya, untuk menepati janjinya. Tetapi orang-orang kafir mereka senantiasa melanggar dan
memberikan ancaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari diterangkan oleh Anas bin Malik, yaitu bagaimana tentang inna anzalnahu laka fathan mubina. Yang disebut dengan fathan mubina ini kemenangan yang nyata. Lalu Anas bin Malik mengatakan al-Hudaybiyatu. Apa yang disebut dengan Hudaybiyah? Anas bin Malik justru yang menjadi titik tekan bukan kepada Fathu Makkahnya, tetapi Hudaybiyahnya. Di mana antara Fathu Makkah dengan Sulhul Hudaybiyah itu sekitar 2 tahun. Di mana kaum muslimin, para sahabat pun mengatakan hani'am mari'a, inilah sungguh indah dan menyenangkan. Kaum muslimin berjanji di mana orang-orang Quraisy mereka menyebarkan berita bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh. Rasulullah hendak melaksanakan umroh, yang umroh tersebut merupakan umroh perdana. Tidak kurang dari 1.400 yang ikut umroh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum umroh, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk memberikan keamanan. Utsman bin Affan diutus untuk menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwa tidak ada yang dilakukan kecuali untuk tawaf di Baitullah, kemudian sa'i di Safa Marwah. Namun apa yang terjadi? Malah mereka menyebarkan berita bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh. Utsman bin Affan dibunuh. Berita itu tersebar, akan tetapi Utsman bin Affan itu tidak terbunuh, melainkan itu adalah hadisul ifki, berita bohong yang disebarkan oleh mereka untuk menjadi kisruh, gelisah, dan muncullah yang disebut dengan bai'atur ridwan, yaitu bai'at yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka tidak akan meninggalkan, tidak akan mundur hingga Allah Subhanahu wa taala pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun ke-8, yaitu terjadilah yang disebut dengan Fathu Makkah. Dengan demikian, bahwa Fathu Makkah ini adalah bagian daripada rentetan yang sebelumnya, di mana kaum muslimin merasa diinjak kehormatannya karena orang-orang kafir mereka melanggar aturan tersebut dan memunculkan berita-berita yang sifatnya memperkeruh keadaan. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari diterangkan yang dimaksud oleh Anas bin Malik adalah Al-Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, di mana itu adalah satu kemenangan. Prosesnya begitu panjang. Apa yang dialami oleh Rasulullah ketika Sulhul Hudaybiyah, dan Anas bin Malik mengatakan Al-Hudaybiyah ini cara berpikir yang begitu panjang. Dari bai'at tersebut, bai'atur ridwan, dengan rentang waktu kurang lebih 2 tahun hingga ke tahun 8. Ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan mencari hasil. Yang penting penaklukannya, baru orang itu kagum dengan penaklukan kota Mekah. Tetapi becomingnya, yaitu proses untuk terus bergerak. Mencari kesulitan-kesulitan, di mana yang disebut dengan Fathan Mubinan. Kemenangan yang nyata ini terjadi pada Sulhul Hudaybiyah. Para sahabat berbaiat kepada Rasulullah untuk tidak mundur
senantiasa untuk memperjuangkan hak-hak Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu sangat jelas sekali bahwa Sulhul Hudaibiyah ini adalah bagian daripada rentetan dari Fathu Makkah. Selanjutnya dalam hadis riwayat Muslim diterangkan dari sahabat Anas bin Malik, tatkala turun ayat inna nazalna laka fatham mubina liyaghfiralakallahu sampai pada ayat fauzan azima marji'ahum minal Hudaibiyah, itu menunjukkan bahwa mereka itu baru pulang dari Hudaibiyah. Wahum yukhalitunal huznu wal ka'abah. Dalam keadaan mereka itu bercampur antara kesedihan dan kegelisahan, ya. Wa qad naharul hadya, dan pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka telah menyembelih hadyu bil Hudaibiyati, itu di perang di Sulhul Hudaibiyah. Lalu disampaikanlah laqad unzilat alayya ayatun hiya ahabbu ilallahi minad dunya jami'an. Sungguh telah turun kepadaku suatu ayat yang lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Persis TV, diterangkan oleh Imam Al-Umawi dalam Fil Maghazi, dalam kitabnya Al-Maghazi, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah ia mengatakan al-yaumu tustahallul hurmah al-yaumu azallallahu Quraisyan. Sa'ad bin Ubadah mengatakan hari ini telah dihalalkan yaitu kehormatan, dan hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kaum Quraisy. Tetapi justru apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Ubadah berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru Rasulullah menyampaikan al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang yang dirasakan oleh Sa'ad bin Ubadah, di mana kaum muslimin ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan penyiksaan. Dan pada Fathu Makkah ini Sa'ad bin Ubadah secara manusiawi, basyariahnya wajar kalau ada kejengkelan, kalau ada kekesalan, hingga diluapkan dengan ungkapan pada hari ini kaum Quraisy itu oleh Allah adzalla, direndahkan. Tetapi justru Rasulullah dengan berbagai penyiksaan yang diterima oleh Nabi, yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, tapi justru tidak dibalas dengan kejelekan. Rasulullah menyampaikan al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini itu adalah hari kasih sayang. Al-yaumu ya'izullahu bihi Quraisyan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan, di mana hari dimuliakannya orang-orang Quraisy. Kalau sebelumnya Rasulullah penuh dengan penyiksaan, tapi yang dibalas bukan celaan kepada orang-orang Quraisy, tetapi pada hari itu Rasulullah menyampaikan itu adalah hari kasih sayang, di mana kasih sayang yang hakiki, yang sebenarnya adalah dibuka pintu-pintu syariat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berumroh, tetapi umrohnya tersebut penuh dengan kesulitan dan ketidaktenangan. Tetapi pada hari itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana ada perintah untuk berumroh dan pelaksanaannya penuh dengan kenyamanan, penuh dengan ketentraman. Dan pada hari itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas orang kafir Quraisy, yaitu tidak dengan membunuhnya, dengan menyiksanya, tapi justru itu adalah dengan
hari yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang-orang Quraisy. Kemudian disampaikan pula fa'arsala ila Sa'ad fa'akhadzal liwa min yadihi faja'alahu biyadibnihi Qais. Kemudian tatkala penaklukan kota Mekah ini, Rasulullah mengutus Sa'ad dan ia mengambil liwanya, yaitu benderanya di tangannya, lalu mulailah itu berada di tangan Qais. Ihwatu iman, para pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum terjadi Fathu Makkah, Abu Sufyan adalah mantu. Abu Sufyan ini adalah mertua Rasulullah. Anaknya Abu Sufyan itu menikah dengan Rasulullah. Abu Sufyan sudah merasakan bahwa kaum kafir Quraisy mereka melanggar terhadap aturan Hudaibiyah. Mereka senantiasa membuat onar, dan hal itu membuat Abu Sufyan menjadi gerah pula dan khawatir kaum muslimin itu memicu amarah. Maka Abu Sufyan pun mendatangi Rasulullah dengan mendatangi istrinya terlebih dahulu untuk membujuk jangan sampai Rasulullah untuk menyerang kota Mekah. Lalu disampaikanlah kepada Abu Bakar, kepada Umar, kemudian kepada Ali juga, jangan sampai Rasulullah itu menyerang kota Mekah. Tetapi apa yang didapat oleh Abu Sufyan ternyata itu bernilai nihil, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Karena itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah yang disebut dengan Fathu Makkah. Abu Sufyan sebagai tokoh kafir Quraisy yang pada waktu itu belum masuk Islam. Nah, tatkala semua sudah terkepung, tidak dapat apa-apa, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu terdiri dari Abu Sufyan pula. Dalam kitab Al-Maghazi tersebut diterangkan, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum. Apa yang ada dalam pikiranmu, sangkaanmu, apa yang akan aku lakukan kepada kalian. Menurut kalian kira-kira apa yang akan aku lakukan? Jadi apa yang di benak mereka itu Rasulullah akan membalas. Sebagaimana yang diterima oleh Rasulullah penyiksaan, para sahabat banyak yang dibunuh. Ketika Mekah ditaklukkan, Rasulullah bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum. Apa yang ada dalam dugaan kalian? Apa yang akan aku lakukan? Lalu mereka mengemis supaya diampuni dengan ungkapan, mereka mengatakan khairan akhun karim. Engkau itu adalah pemuda yang baik. Engkau itu adalah laki-laki yang amat baik. Kami mengakuinya engkau adalah laki-laki yang baik. Akhun karim, saudara dari keturunan yang mulia. Wa ibnu akhin karim, dan anak dari keturunan saudara yang mulia. Mereka mengemis jangan sampai Rasulullah itu menyiksa. Nah, ketika diseret justru mereka memelas kasihan. Mereka itu meminta kasih sayang kepada Rasulullah, janganlah engkau membunuh kami, atau banyaklah alasannya. Atau mereka mengangkat Rasulullah, akhun karim. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir, mereka tatkala teraniaya tidak bisa apa-apa. Inilah cirinya di mana orang kafir itu tatkala mereka tidak bisa apa-apa,
Mereka menjunjung Islam. Mereka mengangkat Islam. Dikala mereka itu tertindas, dikala mereka itu tidak berdaya apa-apa, atau dalam keadaan mereka itu minoritas, mereka menjunjung Islam. Orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Jadi tabiat seperti itu, di mana manusia tatkala mereka dalam keadaan tidak bisa apa-apa, ia menjunjung supaya mendapatkan sesuatu yang sifatnya keamanan, kenyamanan, jangan sampai teraniaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu disibgoh dengan wahyu, tanpa ada naluri basyariahnya. Rasulullah menyampaikan kepada mereka, "Aqulu kama qala akhi Yusuf." Aku akan menyampaikan kepada kalian sebagaimana yang disampaikan oleh saudaraku Nabi Yusuf alaihi salam. Di mana Nabi Yusuf itu ditindas, dianiaya, dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Sebelum dia menjadi khalifah, sebelum dia menjadi pemimpin di Mesir, Yusuf itu penuh dengan penganiayaan, tertindas. Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf menyampaikan, la tathriba alaikumul yauma. Hari ini tidak ada lagi celaan bagi kalian. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf itu sesuai disampaikan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan kepada kafir Quraisy, la tathriba alaikumul yauma. Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi celaan. Pada hari ini yaghfirullahu lakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimun. Wa huwa arhamur rahimin. Dan sesungguhnya Allah itu adalah arhamur rahimin, adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ini menunjukkan bahwa kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan kasih sayang. Karena tidak mustahil manusia itu, dia itu jelek dalam keseharian, senantiasa bermaksiat, ya, senantiasa bermaksiat, ia ada celah atau ada kemungkinan atau harapan di mana dia akan kembali lagi untuk menerima hidayah dari Allah, karena hidayah dari Allah itu amat suci, hingga orang-orang kafir Quraisy sebagian besar, ya, pada Fathu Makkah itu mereka menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menerima ajaran Nabi, dan Nabi pun menyampaikan kepada mereka, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, sekarang kalian itu bebas. Sekarang kalian adalah merdeka. Ihwatu iman, para pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sejarah ringkas mengenai Fathu Makkah, nilai dan pelajaran yang dapat kita ambil, di mana umat manusia apabila diberikan sesuatu yang sifatnya kenikmatan, nikmat basyariah, mereka menginginkan kenikmatan itu tanpa aturan, tanpa ada sesuatu yang sifatnya dihalang-halangi. Tapi justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kenikmatan, menyampaikan kenikmatan, dan Allah memberikan kenikmatan itu yang hakiki, yang sebenarnya adalah kenikmatan dalam ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya manusia yang berimanlah yang akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjumur dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam,